kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada saat dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oh, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Amin. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pujian ini memberikan kekuatan yang baru buat saya dan saudara. Mungkin saat ini apa yang engkau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin engkau disakiti, bahkan orang yang engkau percayai menyakiti engkau. Tetapi firman Tuhan lewat pujian ini berkata, sampaikanlah pada Yesus. Hanya kepada Yesus engkau sampaikan beban hidupmu. Oh, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita naikkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Kau baik. Kau baik. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti setiap apa yang ada pada kami. Hanya Engkau Tuhan yang tahu setiap cerita hati kami. Tuhan, hanya kepadamu kami berseru. Hanya kepadamu Tuhan kami taruh harap kami. Sungguh kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Taruh harapmu sepenuhnya kepada Dia. Dia adalah Allah yang mengerti apa yang engkau rasakan saat ini. Dia Allah yang tahu dan peduli dengan engkau. Ketika orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, Dia datang dengan kasih-Nya. Dia mau datang dan memeluk kita. Dia beri
berkata bahwa Engkau adalah orang yang berharga. Engkau adalah sosok yang berharga baginya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Ini hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan kami saat ini. Kami taruh harap kami sepenuhnya kepadamu. Dan firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu satu-satunya kekuatan kami. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Engkau yang melayakkan kami untuk menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Semua yang siap sambut firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saat ini kita akan sama-sama melihat dalam Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-30 hingga ayat yang ke-35 dan ayat 69 hingga ayatnya yang ke-75. Kita akan baca bersama-sama Matius pasalnya yang ke-26. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini. Matius 26 ayatnya yang ke-30 hingga ayat yang ke-35 dan 69 hingga 75, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat ya kisah ini, kita sudah sangat tahu ya. Kita sudah sangat tahu karena setiap Paskah atau mau perjamuan kudus ya, kadangkala diberitakan tentang ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini sama-sama kita akan melihat tentang
komitmen kesetiaan. Kalau sosok Petrus, ya, dia adalah sosok salah satu murid dari Tuhan Yesus yang berapi-api. Ya. Dia itu adalah salah satu murid yang memiliki temperamen yang cukup tinggi. Dia juga adalah sosok murid yang tidak pernah menyimpan apa yang ada dalam pikirannya atau dalam hatinya. Pasti dia keluarkan. Ya, mungkin dia ini adalah seorang murid yang tipenya koleris. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sosok Petrus ketika Yesus mulai mengatakan bahwa, ya, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-31, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Di situ dengan percaya diri, ya, Petrus mulai mengungkapkan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku, Petrus, sekali-kali tidak. Petrus ini juga dikenal, ya, dia adalah seorang yang berani, ya, mengungkapkan isi hatinya. Jadi dia katakan bahwa silakan yang lain tergoncang imannya. Tapi aku, Petrus, aku itu adalah seorang yang tidak akan tergoncang imannya. Ya. Sekali-kali, penekanan ya, sekali-kali tidak. Luar biasa. Ayat yang ke-35 pun dia sekali lagi dia berkata, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Ungkapan ini ketika Yesus berkata, ya, pada ayat yang ke-34, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun, ya, dia datang kepada Yesus, katakan lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan garis bawahi, semua murid yang lain pun berkata demikian. Wow, suatu janji yang luar biasa, ya, komitmen kesetiaan yang berapi-api, yang wow, yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam perjalanannya, ya, ketika Yesus ditangkap, saudara bisa baca pada ayat 47 dan seterusnya di situ. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, ya, selesai berdoa datanglah salah satu murid yang berkhianat, kita tahu bersama, Yudas, tapi kita tidak membahas tentang Yudas saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus ditangkap, saudara lihat pada ayatnya yang ke-56, masih dalam pasal yang sama. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pada ayatnya yang ke-35 di situ dikatakan, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Berkata seperti Petrus katakan, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian. Tapi pada ayatnya yang ke-56 di situ dikatakan pada bagian terakhir, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
komitmen kesetiaan dipertanyakan. Di situ digoncang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan saat ini, kita sama-sama melihat, ya, kita sama-sama melihat kehidupan kita, bagaimana kekristenan kita di hadapan Tuhan. Kita punya komitmen kesetiaan di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kita adalah orang yang benar-benar mengerti siapa Dia. Kita adalah orang-orang yang tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang mati untuk kita. Dan kita katakan kita mencintai Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Wow, kita mengatakannya, ya, begitu banyak pujian yang mengungkapkan isi hati kita bahwa kita ini mencintai Dia. Kita mau lebih dalam lagi dengan Dia. Kita mencintai Dia lebih dari segala-galanya. Tapi ketika goncangan itu datang kepada saya pribadi dan saudara, apakah masih sama? Ya, apakah masih sama komitmen kesetiaan kita itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita hidup dalam keseharian kita, dan kita disakiti, kita dikecewakan, ya, mungkin oleh pasangan kita, apakah kita tetap mencintai dia? Apakah komitmen kesetiaan itu tetap ada? Ataukah goodbye my love? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, kita katakan melebihi dari segala-galanya. Walaupun aku harus mati, dikatakan. Si Petrus katakan, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita punya kesetiaan sampai detik ini? Kita masih memiliki komitmen kesetiaan di hadapan Tuhan yang belum tergoncang. Kalau kita belajar saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyebabkan goncangan sebuah komitmen itu, ya, yang menyebabkan goncangan sebuah komitmen kita akan melihat. Pertama, kita mendasari komitmen kita, komitmen kesetiaan itu di atas kenyamanan diri. Petrus berapi-api karena dia adalah satu-satunya murid yang mengaku dalam Matius 16 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Berarti Petrus, ya, dia menaruh harapnya sungguh-sungguh. Dia betul-betul menggantungkan satu harapan kepada Yesus, karena sekian lama, ya, bangsa pilihan menantikan Mesias, dan sampai saat ini mereka masih tetap menantikan itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, satu-satunya murid yang berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Coba kita baca pada ayatnya
yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Luar biasa bukan? Si Petrus. Berarti Petrus ini betul-betul mendapat satu hikmat pewahyuan dari Tuhan, bahwa yang bersama-sama dengan dia saat ini, yang dia ikuti saat ini adalah Mesias. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa malam ini kamu akan tergoncang iman karena aku. Dengan percaya dia katakan. Yang lain oke, silahkan mereka tergoncang. Tapi sekali-kali aku tidak akan. Tetapi akhirnya benar-benar Yesus ditangkap. Tidak sesuai dengan harapannya dia. Dia begitu kecewa. Kadang-kala kita pun begitu bukan? Sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita begitu percaya kepada Tuhan. Tuhan, engkau akan tolong aku. Dengan konsep pemikiran kita. Pertolongan sesuai dengan desainnya kita. Ya, pertolongan yang sesuai dengan gambarannya kita. Dan itu tidak terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan apa yang kita alami, kita begitu kecewa, kita putus asa, kita tidak lagi menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita katakan percuma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini bagaimana ketika kita menaruh pengharapan kita, sungguh-sungguh kita menaruh harap kita dan benar-benar kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita dalam masalah kita. Tuhan menyertai kita. Tapi dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada satu keadaan kita diizinkan. Kita mengalami satu keadaan di mana tidak ada pertolongan yang menurut gambaran kita itu datang dalam hidup kita. Di situ iman kita diuji. Ya. Iman kita diuji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen kesetiaan kita diuji di situ. Apakah kita tetap percaya? Dalam awal ibadah tadi, ada ucapan selamat datang, boleh ditampilkan barangkali? Ya, slide yang tadi, yang awal. Ya, slide yang pertama. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita percaya. Ya. Ketika keadaan yang datang dalam kehidupan kita tidak dapat dipercaya. Bahwa pertolongan itu akan datang. Tapi Tuhan mau kita percaya. Itu enggak mudah Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau kita punya level iman, komitmen kesetiaan di sini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini perkataan Yesus kepada saudara-saudara daripada Lazarus. Ketika Lazarus sudah mati dan dikubur 4 hari. Ya, 4 hari.
Sudah tidak ada harapan lagi. Sesuatu yang sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau level iman kita, ya, komitmen kesetiaan kita kepada Dia masuk di level ini. Tetap percaya, di saat tidak ada hal alasan apapun bagi kita untuk percaya, itulah iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan ini diperhadapkan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus berkata bahwa iman kalian akan goncang, mereka dengan percaya karena Yesus masih bersama-sama mereka. Yesus masih ada bersama-sama mereka. Dan mereka katakan bahwa silahkan yang lain bisa meninggalkan, tapi aku tidak. Murid-murid yang lain pun berkata, iya, aku juga tidak. Aku tidak akan meninggalkan Engkau Yesus. Walaupun aku harus mati bersama dengan Engkau, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Wow, luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat di situ. Pada ayat yang ke-56, lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Karena kenyamanannya diambil. Ketika kenyamanan kita diambil, apakah komitmen kesetiaan itu masih ada dalam hidup kita? Ketika kenyamanan kita diambil, apakah kita masih bisa berkata, ku mau cinta Yesus selamanya? Ketika yang diharapkan, yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah kita masih berkata, ku mau setia kepada Engkau Tuhan. Ku mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Walaupun daging ini lenyap, Engkau tetap Tuhanku. Apakah kita masih bisa berkata seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mulai saat ini, latih diri kita jangan suka baperan. Ya, mungkin dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita. Sekali waktu kita diperhadapkan dengan keadaan, orang nyakitin kita. Latih hati kita ini untuk tidak kecewa. Karena nanti kita akan diperhadapkan dengan sesuatu. Ya. Kenyamanan kita diobok-obok. Kenyamanan kita digoncang. Apakah iman kita ikut tergoncang? Jangan mendasari komitmen kesetiaan kita di atas kenyamanan diri. Karena kalau itu kita lakukan, maka goncangan sebuah komitmen kesetiaan itu akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa atau apa yang menyebabkan goncangan sebuah komitmen? Kita akan melihat ya, pada ayatnya saudara kita akan lihat. Masih dalam Matius 26, saya mau ajak saudara melihat pada ayatnya yang ke-58. Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh. Ketika Yesus ditangkap ini ya. Ketika Yesus ditangkap. Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan baik-baik. Ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ini Petrus, saya baca saya nangis saudara. Ketika orang yang dekat dengan kita,
Petrus ini dekat banget loh dengan Tuhan Yesus. Ada 3 murid yang dekat banget dengan Yesus. Hanya 3 murid ini yang dibawa sampai ke Taman Getsemani. Terdekat dengan dia, harus berperang antara kehendak diri dan kehendak Bapa. Ini Petrus loh. Dan ketika Yesus dibawa oleh imam besar Kayafas saat itu, dia datang dari jauh. Si Petrus datang dari jauh. Dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Mana Petrus yang ketika prajurit-prajurit Roma datang, ya, mau menangkap Yesus di taman itu, dan dia menghunus pedangnya, dia memotong putus telinga dari Malkus, hamba dari imam besar itu. Mana Petrus yang berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi saat Yesus ada di halaman imam besar untuk diadili, di situ si Petrus, sahabat Yesus itu, bisa-bisanya dia duduk bersama-sama dengan pengawal-pengawal. Saudara lihat, duduk untuk apa? Untuk melihat kesudahan perkara itu. Sebenarnya dia sama dengan Pilatus mencuci tangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita pun seperti ini. Perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan, Tuhan begitu setia dengan kita. Dalam hal-hal apapun, dalam segala situasi, dalam keadaan kelam, kita ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Kita bisa melewati tahap demi tahap, itu karena pertolongan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mencekam, kita diperhadapkan dengan situasi yang menekan kita, yang harus atau menuntut kita mengambil satu keputusan, apakah kita mau mengutamakan Dia atau tidak? Apakah kita mau mencintai Dia lebih dari segalanya atau tidak? Kita malah cuci tangan. Sudahlah, gak apa-apa. Saya tidak terlalu terpengaruh lah kalau saya tidak terlalu setia kepada Tuhan. Sama seperti Petrus kita. Kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan Petrus duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Dan kita lihat saudara, kita lihat bersama-sama.
Wah, saya kalau kali-kali saya melihat, wow, kok bisa ya? Tapi inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat kembali. Pada ayatnya 59, saudara lihat imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Mana Petrus ketika dicari kesaksian itu? Bukankah Petrus bisa tampil dan berkata, menjadi saksi hidup atas segala sesuatu yang Yesus lakukan. Sebagai ungkapan atau tindakan kesetiaan dia kepada Tuhan. Tapi sama sekali tidak dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 66, coba kita lihat. Bagaimana pendapat kamu? Tanya kepada seluruh rakyat saat itu. Mereka menjauh dan berkata, ia harus dihukum mati. Mana suara Petrus untuk berkata, jangan. Ya, jangan. Petrus tidak berkata itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Di situ Petrus ada. Petrus melihat. Mana pembelaan Petrus saat itu? Walaupun mungkin itu memang harus terjadi. Tetapi Petrus tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ kita melihat bahwa Petrus memandang Yesus dari kejauhan. Sampai-sampai di titik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia harus menyangkal Yesus. Kalau kita melihat pada ayat 69 sampai 75 tadi, 69 sampai 75. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Saudara perhatikan, bukan ditantang atau ditanya oleh prajurit atau anak buah daripada imam besar saat itu, tetapi oleh seorang hamba perempuan yang bertanya kepada dia, engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Galilea itu. Petrus menyangkal. Sampai kapan kita menyangkal Yesus dalam kehidupan kita? Dengan tidak mau mengakui dia. Sampai kapan? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Latih iman, komitmen, kesetiaan kita kepada dia. Hari-hari ini tambahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut kehilangan.
akan jaminan-jaminan. Jangan takut kehilangan. Akan kenyamanan demi kenyamanan. Ya. Dan kita menyangkal dia. Petrus takut di sini. Ya, Petrus ketakutan. Karena dia masuk dalam komunitas yang salah saat itu. Dia berada di antara pengawal-pengawal yang berharap kematian Yesus. Yang berharap penyiksaan terjadi atas Yesus saat itu. Dia duduk di antara pengawal-pengawal dan bersama-sama melihat akhir dari perkara itu. Bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi? Terakhirnya bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan datang lagi ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia. Dan berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia pun menyangkalnya pula dan bersumpah. Ada peningkatan. Petrus bersumpah untuk menguatkan kebohongannya. Ya. Bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ya. Berikutnya lagi. Ya, kita lihat di situ. Mulai tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus, mulai berkerumun kepada Petrus. Petrus merasa dia sudah mulai, wah, aku terancam. Wah, apa yang dia katakan di situ? Alkitab mencatat dia mengutuk dan bersumpah. Tadi dia hanya menyangkal, kemudian dia bersumpah, ya. Tapi dia semakin tertekan di situ, terpojok, terancam di situ. Dia merasa dia terancam di situ. Dan di situ mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Maka berkokoklah ayam seperti yang Yesus katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, dia menangis dengan sedihnya. Mungkin kita sudah menyangkal Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk dalam komunitas yang salah. Dan kita menanggalkan atribut kita sebagai anak Tuhan. Kita menanggalkan atribut kita sebagai anak Tuhan. Karena kita berada di antara pengawal-pengawal yang tidak mengenal siapa dia. Kita ada di antara orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus yang kita kenal dia. Dan kita menanggalkan atribut kita, kekristenan kita, menanggalkan atribut kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini. Ya, pada saat ini dan kita katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku mau datang dengan keberadaanku. Sebagaimana aku mengenal Engkau secara pribadi. Dalam pengeringanku kepada Tuhan. Menangis. Dalam pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus tetap Yesus yang penuh dengan kasih. Sehingga Yesus melihat Petrus. Menatap wajahnya. Dan dia melarikan, menghindar dan dia menangis dengan sedihnya. Tapi saat itu. Yesus melihat ada air mata pertobatan dari Petrus. Ada air mata penyesalan dari Petrus. Berbeda dengan Yudas.
berbeda dengan Yudas. Sehingga ketika dia mati dan dia bangkit, dia datang kepada Petrus dan bercakap-cakap dengan Petrus saat itu. Firman Tuhan kemarin juga sudah disampaikan, ya kan? Tetap ditaruh kepercayaan. Tuhan tetap mempercayakan kepada Petrus. Karena dia itu Petra, dia itu adalah batu. Dan di atas dia didirikan jemaat Tuhan. Dikatakan. Terbukti. Dalam khotbahnya ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. 5.000 bertobat. Ya. Itu Petrus. Seberapa jauh kita melangkah dalam penyangkalan kita kepada Yesus hari-hari ini. Datang. Perbaiki komitmen kesetiaan kita. Amin. Perbaiki komitmen kesetiaan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengerti setiap tetesan air mata kita. Air mata pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu penyesalan kita. Tuhan tahu pertobatan kita. Dan Dia mau katakan, aku mengampuni engkau. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Miliki komitmen kesetiaan. Yang terus naik levelnya. Amin. Jangan sampai komitmen kesetiaan itu hilang. Ya. Karena goncangan-goncangan terjadi. Karena apa? Kita mendasari komitmen kesetiaan itu atas kenyamanan diri kita. Dan kita tidak mau keluar dari komunitas yang salah. Bapak Ibu, walaupun kita ada di mana aja, jadi garam. Amin. Jadi garam. Biarlah atribut kita sebagai anak Tuhan itu tetap ada. Sehingga kita bisa menggarami mereka. Bisa menyinari mereka. Dengan terang atribut kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai komitmen kesetiaan itu hilang dari kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita mau tetap setia melayani Dia? Apakah komitmen kesetiaan kita kepada Dia tetap tidak tergoncang oleh keadaan yang datang dalam hidup kita? Apakah komitmen kesetiaan kita tetap bahwa kita tetap mencintai Dia apapun yang terjadi? Terima kasih ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
bersalin mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyembah Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Mari berikan hati yang terbaik. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Biarlah kita menyadari betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara, betapa Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak ingin kita menyangkali dirinya. Tuhan mau kita tetap ada bersama-sama dengan Dia. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, oh melayani, mengasihi Tuhan Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tidak akan pernah kami sesali Tuhan
pujian ini mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Biarlah kami belajar dari murid-murid-Mu Tuhan, untuk tidak menyangkali Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun yang menimpa kami Tuhan, tolong agar kami tidak mengingkari Engkau Tuhan. Mampukan kami Yesus, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, agar kami tidak jatuh ya Tuhan. Tuntun kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon, biarlah Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat semuanya. Hari ini hamba berdoa buat seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang hadir saat ini, dan juga buat hamba-Mu secara pribadi. Tuhan, mampukan kami, teguhkan panggilan pelayanan kami, teguhkan panggilan iman kami di dalam Tuhan. Biarlah kami berjalan menurut perintah-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir Tuhan, ataupun yang lama tidak hadir, Tuhan datang memberikan kekuatan. Tuhan datang secara pribadi, dan biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami ada dalam proteksi Tuhan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi. Tuhan membongkar segala niat-niat jahat yang ingin merusak bangsa kami, yang ingin mengacaukan kota kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Sekali lagi hamba berdoa buat umat-Mu dalam pekerjaan. Kau menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Dalam rumah tangga, Engkau juga memberkati setiap rumah tangga umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Lewat tayangan online, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa sukacita Allah yang tidak pernah berhenti. Kekuatan, perlindungan Tuhan menjadi bagian hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.